benar-benar menjadi pesaing berat daripada Avanza dan Xenia CS. Agak mengotak ya, mengotak ke atas terus ke belakang. Bangga gitu jadi Xpander yang varian Ultimate. Ini yang istimewa lagi nih bos, kalau kita angkat kayak gini, itu di bagian bawah dudukannya ikut terangkat. Jadi pada saat kita turunkan, dia akan dijadikan area bagasi ini. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan apa yang membuat Mitsubishi Xpander Ultimate adalah low MPV terbaik di kelasnya. Dan mobil ini benar-benar menjadi pesaing berat daripada Avanza dan Xenia CS. Selain karena eksteriornya yang memang keren, memang futuristis, memang gagah, mewah, dan kelihatan beda dibandingkan dengan low MPV lainnya, tapi juga kenyamanan yang akan kalian dapatkan pada saat kalian menjadi pengendara atau menjadi driver daripada driver dan owners daripada si Mitsubishi Xpander Ultimate ini. Satu hal yang pasti bahwa ketika kalian berkendara menggunakan Xpander Ultimate dari terbaru ini, yang kalian dapatkan adalah feel berkendara atau rasa berkendara ala Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Dan termasuk feel berkendaranya itu ada ala-ala Outlander-nya juga. Karena kita tahu bahwa Xpander seri sebelumnya, sebelum facelift yang model sekarang, itu menggunakan shock breaker dan suspensi ala Lancer yang itu lebih smooth. Nah ini sedikit ada agak-agak kaku dikit, tapi membuat mobil ini jadi nggak limbung. Nah kebetulan di sini ada banyak stok Mitsubishi Xpander yang Ultimate kayak ginian. Bahkan untuk yang tipe lain juga ada warna putih, ada warna hitam, ada warna merah bahkan, dan ada warna lainnya. Jadi di sini ada lengkap untuk mobil-mobil Mitsubishi Xpander, termasuk ada warna grey yang ada di sini. Nah, kalau kalian nggak butuh Xpander, butuh yang lebih murah, ada yang Exit kayak gitu yang harganya lebih murah 30 jutaan dibandingkan dengan Xpander yang Ultimate. Nah, kita kembali ke Xpander yang Ultimate kayak ginian. Nah, Xpander Ultimate ini kalau di malam hari itu yang paling menarik adalah lampu depannya. Semua orang yang kalau misalkan kita nongkrong gitu kan, pada saat kita nongkrong malam hari atau papasan dengan mobil Mitsubishi Xpander, itu orang pasti udah tahu bahwa itu adalah Mitsubishi Xpander karena lampunya yang unik pada saat menyala di malam hari. Lampu yang model T itu atau T-shape itu, lalu kemudian ada positioning lamp di bagian atas, apalagi kalau misalkan fog lamp bagian bawahnya dihidupin, orang pasti tahu bahwa itu adalah Mitsubishi Xpander. Mau tipe apapun, Ultimate, Exit, Sport itu sama lampunya, kecuali yang GLS itu lampunya masih halogen. Nah, itu yang membuat salah satu keunggulan daripada mobil ini karena dia anti mainstream dan beda dengan low MPV lainnya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari bagian lampunya, ini juga didukung dengan lampu yang memiliki teknologi yang mutakhir pula dengan 3 titik di situ, lampu proyektor 3 titik dengan housing warna chrome kayak gitu. Ini yang membuat jadi kelihatan lebih berkarakter, termasuk fog lampnya yang ada di bagian bawah. Oke, fog lampnya dia masih pakai bohlam biasa, tapi dari sisi fungsi itu udah sangat amat cukup dengan bagian housing untuk fog lampnya yang menggunakan frame warna hitam dan di bagian luarnya itu pakai yang warna gunmetal kayak gitu. Itu yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih beda juga, lebih rame kalau kita lihat di bagian depannya, dan lebih ganteng kalau kita lihat. Nah, mobil ini kalau disandingkan sama pesaingnya, tentunya kelihatan ini kelasnya lebih luxury. Kalau disandingkan sama pesaingnya, saya nggak usah sebut merek lah. Ada banyak pesaing low MPV kayak ginian, dan kalau disandingkan ini pastinya lebih beda dan lebih kelihatan kayak mobil masa depan emang. Dan ini menjadi the king of low MPV harusnya, karena memang benar-benar berhasil menarik minat pengguna kendaraan untuk membeli mobil ini. Nah, selain itu kalau kita lihat dari samping, lakukan bodi mobil ini juga membuat mobil ini kelihatan lebih berkarakter. Yang di bagian fendernya tuh di bagian atas agak mengotak ya, mengotak ke atas terus ke belakang. Itu juga yang membuat mobil ini jadi lebih kayak mobil yang gagah gitu, gagah dan modern. Apalagi kalau kita lihat sudut lampu depannya ini vertikal ke bawah kayak gitu. Dan di bagian sampingnya juga itu kelihatan garis bodi yang sangat tegas dan kaku memanjang sampai ke bagian belakang, termasuk untuk bagian bawahnya, dan ada garis
list bodinya di bagian bawah yang warna gunmetal juga. Nah, selain itu kemewahan di bagian eksterior mobil ini juga dilengkapi dengan penggunaan material yang warna chrome. Di bagian eksteriornya cover spionnya, line beltnya tuh cover spion, garis jendela, line belt dengan handle pintunya sama-sama menggunakan warna chrome sehingga mobil ini juga kelihatan lebih mewah. Penggunaan velg dengan dual tone warna hitam dengan warna silver juga yang membuat mobil ini kelihatan lebih gagah, lebih maco, apalagi dengan menggunakan velg ring 17 yang kelihatan mobil ini adalah MPV tapi kelihatan kekar, kelihatan gagah ya kalau kita lihat dari sisi sebelah sini. Nah, terus di bagian belakang, karena di sini kebetulan ada banyak Ultimate juga dan banyak yang udah di delivery karena banyak pemesanan di seluruh wilayah Indonesia juga. By the way, kalau kalian tertarik sama mobil ini, jangan lupa hubungi nomor kontak kita yang ada di bagian sini, di bagian layar bawah sini, dan jangan lupa di follow Instagram kita juga di kiri kanan ya. Dan TikTok kita juga A4 Otomotif, Instagram A4 Anwar, Instagram saya dengan A4 Otomotif pula, jangan lupa di follow. Dan kalau kita lihat di sisi belakang juga sama mobil ini, bagian belakangnya kelihatan lebih mewah, lebih modern juga, dan lebih manis juga. Kalau kita lihat di bagian belakang itu yang membuat mobil ini jadi lebih berkarakter lagi, apalagi pas malam hari. Lampu yang huruf T itu, ini huruf T, itu menyala di malam hari. Orang juga pasti udah tahu bahwa ini adalah Expander. Dulu Expander ada kembarannya namanya Nissan Livina, tapi nggak tahu kenapa Nissan discontinue untuk mobil Nissan Livina-nya. Yang tetap lanjut pasti Expander. Nah, untuk bagian belakangnya apalagi ditambah dengan defogger belakang yang membuat area kaca belakang pastinya nggak akan berembun, dan lampu belakangnya yang kelihatan modern, termasuk lampu sen yang ada di sini kecil, masih pakai warna kuning bohlam, dan di sini ada lampu mundurnya yang ukurannya cukup besar. Nah, ada tulisan Ultimate di bagian bawah, yang ini font Ultimate-nya kalau dulunya di posisinya agak ke bawah, sekarang ditaikin ke atas. Itu posisinya lebih tinggi, jadi ya ini lebih kelihatan kayak bangga gitu, jadi Expander yang varian Ultimate. Ada reflektor di bagian sini, ini reflektornya modelnya nggak lagi yang horizontal tapi sekarang vertikal. Nah, untuk remnya, rem depannya pakai cakram, rem belakangnya dia masih pakai tromol, tapi yang istimewa adalah bahwa ini udah pakai electric parking brake. Di situ ada motor untuk electric parking brake-nya tuh ada di dalam, semoga kelihatan. Lalu kemudian yang istimewa lagi ini nih, ini adalah shock breaker yang disematkan di mobil ini yang mengadopsi shock breaker antara Pajero Sport dengan Mitsubishi Lancer atau Outlander. Sehingga mobil ini, saran saya sih buat kalian bos, kalau kalian mau benar-benar bisa membuktikan kenyamanan Expander, dilakukan test drive deh. Dan buat kalian yang penasaran untuk test drive Expander, langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di layar atau di deskripsi video. Dan yang ada di sini production date-nya ini 2022. Pastinya dapat diskon lebih kalau kalian mau yang ini. Kaca filmnya Expander Ultimate atau seluruh Expander non-cross ini pakai ICU. Kalau cross premium atau cross matic itu udah pakai yang V-Cool. Nah, untuk interior debatable antara suka dan tidak, ini pasti pro kontra. Ada yang nggak suka karena warna terang. Kalau saya justru lebih suka warna kayak gini. Memang effort karena kita mesti rajin untuk membersihkan, tapi bagusnya karena ini sandarnya pakai material kulit, bisa dibersihkan pakai chemical tersendiri ya, dan itu rada gampang untuk bersihkannya. Yang joknya ini nih yang materialnya fabric. Tapi sebelum kita ke material joknya, ini ada sandaran tangan yang juga bisa difungsikan sebagai cup holder di bagian tengah. Ini tentu membuat sisi tengah mobil ini berasa sangat nyaman dan berasa kayak sultan gitu. Termasuk akses untuk menuju ke jok paling belakang juga harusnya menjadi lebih mudah dengan one touch tumble. Dan kalau kita lihat pelipatannya, dia lebih lurus ke atas, lebih tegak ke atas. Nah, karena dia lebih tegak ke atas, maka akses untuk menuju ke jok yang paling belakang, nah ini yang istimewa lagi nih bos. Kalau kita angkat kayak gini, itu di bagian bawah dudukannya ikut terangkat. Jadi pada saat kita turunkan, dia akan dijadikan area bagasi ini hampir rata lantai dari pojok yang paling belakang. Nah, kayak gitu. Terus ini kita turunkan lagi. Nah, ini joknya untuk bagian belakang kayak gini. Materialnya fabric kayak gini, tapi ini membuat mobil jadi lebih empuk pada saat kita dudukin dan nyaman buat duduk di dalam. Nah, ini untuk yang baris keduanya. Terus di yang paling depan, untuk yang paling depan, kita pastinya udah sering ngebahas juga kenapa mobil ini menjadi salah satu yang paling laris di kelasnya dan menjadi salah satu yang disukai juga di kelasnya karena interiornya memang kelihatan lebih mewah. Justru dengan interior perpaduan warna kayak gini membuat mobil ini jadi kelihatan lebih elegan, lebih mewah, dan lebih berkelas. Perpaduan warna yang nggak monoton warna hitam, toh ini perpaduan antara warna hitam dengan warna beige kayak gini. Lalu kemudian ini semua materialnya
soft start stop engine button sebagai ya simbol kemewahan juga salah satunya. Cruise control yang dilengkapi di mobil ini juga sebagai simbol kemewahan di mobil ya. Audio switch steering, lalu kemudian ngangkat tutup telepon dan voice command juga dilengkapi di mobil ini. Dan kayak gini nih kelihatannya. Menurut kalian gimana nih dashboardnya expanded dengan setirnya? Kalau menurut saya sih ini kelihatan tuh. Aduh, maunya segera sih dibawa pulang. Nah, transmisinya dia udah pakai transmisi CVT yang terkenal smooth, hemat bahan bakar, dan banyak kelebihan-kelebihan lainnya. Di antara kedua kelebihan itu kemudian udah pakai electric parking brake dan auto hold di bagian sini nih. Itu kelihatan sangat jelas ya. Ini memungkinkan kita untuk melakukan parking dengan sangat mudah pada saat kita merilis rem parkirnya. Termasuk fitur auto hold-nya di situ. Dan ini joknya, perdebatannya adalah, tapi ini joknya bisa diatur buat naik turun maju mundur ya. Jadi cukup lengkap dan jadi cukup aerodinamis harusnya untuk mengemudikan expander. Ini debatable-nya adalah karena ini warnanya terang, jadi sedikit gampang kotor. Tapi menurut saya itu harusnya nggak jadi isu ya untuk sedikit gampang kotornya, karena kalau misalkan kita rutin atau rajin membersihkan ya harusnya gampang bersih. Cuman biasanya kalau kotoran itu kayak misalkan kotoran cair yang tumpah dan menyisakan bau, itu yang rada PR. Tapi banyak orang yang akhirnya mengganti joknya dengan jok kulit atau membungkus joknya dengan jok kulit. Itu adalah pilihan lain juga. Nah, selanjutnya cup holder dengan sandaran tangan yang juga membuat kenyamanan pada saat kita berkendara dengan Mitsubishi Expander. Lalu kemudian nih AC-nya udah pakai AC digital dengan dial manual, sudah dilengkapi dengan power wireless charging bagian bawah, ada USB slot dan power outlet juga, dan ada head unit yang ukurannya cukup besar di bagian atas. Well bosku, setelah kita tunjukkan sisi luar dan dalam dan kelebihan-kelebihan lain yang didapatkan di Mitsubishi Expander Ultimate ini, selain kelebihan lainnya tentu masih banyak kelebihan yang ada di mobil ini. Yang kita sebutkan adalah yang umum-umum saja. Kalian tertarik untuk bawa pulang mobil ini? Atau gimana tanggapan kalian tentang video ini dan tentang Mitsubishi Expander Ultimate? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, nggak usah ragu-ragu dan malu-malu. Nah, itu yang bisa kita update kali ini bosku. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.